Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Romi Novindra, channel kami Romi Novindra CMK Cabai Loker. Bella di sini di hari ke-5 Lebaran ini kami kembali mengupdate tentang tanaman cabai loker yang pada hari ini mengadakan pemetikan yang ke-4. Insyaallah mudah-mudahan cuaca bisa mendukung hendaknya. Baiklah, di sini kami kembali mengupdate tentang tanaman cabai loker yang telah panen keempat, yang alhamdulillah walaupun kemarin kami menyampaikan buah dasarnya itu tidak ada lagi, tetapi nampaknya sekarang mulai bermunculan untuk buah yang di atasnya. Nah, ini sih sekarang bisa kita lihat, walau karena buah di bawahnya itu telah habis, jadi sekarang dia akan fokus full untuk tanaman cabai, itu akan full berbuah untuk tingkat yang di atas. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu akan bisa mengimbangi dan akan bisa mengembalikan daripada kerontokan bunga di awal, karena kita mengejar target tanaman cabai yang tinggi. Ini sangat tinggi, mungkin bisa mencapai 1,8, boleh kita saksikan. Ini ketinggian saya 1,64. Nah, ini tanaman cabenya mungkin sangat-sangat tinggi. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Target yang telah kami janjikan, kembali kami sampaikan, target yang telah kami janjikan itu sangat-sangat tercapai, malah bisa over target. Ini pada hari ini walaupun dengan cuaca yang tidak begitu mendukung, tapi hujannya tidak terlalu deras. Ini juga bisa kita perlihatkan bahwasanya buah daripada CMK Loker tersebut. Nanti daripada teman-teman yang selalu bertanya, buahnya memang bagus, ramping, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itulah yang disenangi oleh sebagian petani untuk tanaman CMK Loker. Bagi petani yang belum mencoba untuk tanaman cabai loker, ini kami rekomendasikan khusus untuk dataran menengah dan untuk dataran tinggi. Kenapa demikian? Karena untuk rawatan tanaman cabai itu dia tidak rewel, dia tidak perlu dirempel, dan dia tidak butuh pupuk yang banyak. Tetapi kita untuk memberikan pemupukan itu secara rutin di 1 hari 1 kali atau 3 minggu 1 kali pemupukan. Kenapa demikian? Karena unsur hara yang diserap oleh tanaman tersebut, apalagi di fase full generatif, apalagi telah matang kayak gini, dia akan menyerap makanan itu secara cepat. Maka kita harus memberikan pemupukan secara rutin. Bila di sini karena dalam keadaan bulan suci Ramadan kemarin kami tidak sempat untuk memasang lapis kedua untuk talinya. Jadinya begini. Nah, jadinya untuk lewat aja sangat susah untuk lewat di antara bedengan cabai tersebut. Inilah keunggulannya daripada CMK Loker. Di awalnya dia memang tumbuh ke atas dulu, baru akhirnya dia akan tumbuh ke samping dan akan merimbun. Baiklah, sedikit kita di sini akan membahas tentang unsur hara yang perlu diberikan pada saat di fase generatif ini atau telah melakukan pemanenan atau cabai tersebut telah matang di 50%. Baik sahabat peda semua, andai kata tanaman cabainya telah panen atau telah full di generatif atau panen ke-3, 4, 5, dan 6, kita wajib untuk menambahkan kembali unsur hara. Kenapa demikian? Karena suplai unsur hara ataupun yang diserap oleh tanaman tersebut akan lebih banyak daripada biasanya. Kenapa demikian? Karena yang rakus memakan unsur hara tersebut adalah buah daripada tanaman apapun itu, walaupun di
horti, walaupun di buah, maka yang rakus memakan unsur hara itu adalah buah. Jadi pada saat seperti ini yang perlu kita tambahkan untuk tanaman cabai kita yaitu adalah kembali ke unsur kalium yang tinggi. Dan jangan lupa kita kemarin di waktu fase transisi, mungkin kalau tanaman itu telah subur, mungkin nitrogennya harus kita tekan habis. Nah, di fase yang begini, nitrogennya harus kembali kita berikan dengan dosis yang sangat rendah. Kenapa demikian? Dia otomatis terkadang pucuk daripada tanaman cabai itu karena tanamannya telah berbuah lebat, dia telah matang. Jadi suplai daripada makanannya itu tidak sampai ke pucuk karena keburu disedot oleh buah tanaman cabai kita. Nah, maka dari itu pada saat yang begini kita harus memberikan unsur nitrogen 20% dan unsur fosfat di 20% dan unsur kalium 40%. Dan jangan lupa kita menambahkan unsur kalsiumnya supaya apabila pucuk barunya keluar, dia pasti akan membawa bunga dan untuk pertahanan bunga nanti agar tidak rontok. Jadi yang perlu kembali kami ulangi, yang perlu kita berikan di saat seperti ini, di saat tanaman cabai itu telah berbuah lebat dan telah panen beberapa kali, kita perlu memberikan nitrogen 20%, fosfat 20% dan kalium 40%. Berarti baru 80%. Dan nanti kita tambah dengan kalsium dan boron 10%. Jadi itulah yang perlu kita berikan unsur hara di saat ini. Dan untuk penyemprotan di saat begini kita harus menambahkan dan harus menguatkan daripada funginya. Fungi yang berbahan mangkozeb ditambahkan berbahan azostrobin misalnya, atau berbahan klorotaronil atau simoksanil, terserah itu apa kebiasaan dan teknologi yang biasa dipakai oleh para sahabat petani sekalian. Kita punya trik dan cara masing-masing dengan tujuan yang sama, dengan hasil yang memuaskan. Jadi kalau untuk merek dagang, unsur fosfat, kalium, nitrogen itu terserah kita mau memakai apa, merek dagang apa, terserah. Jadi kita bisa mengaduk sendiri pupuk tersebut, nitrogen 20%, fosfatnya 20%, kaliumnya 40%, ditambah kalsiumnya 10% dan boronnya 10%, agar tanaman tersebut selalu mengeluarkan pucuk dan selalu mengeluarkan bunga untuk buah untuk tahap yang kedua. Kalau bisa kita sekali tanam dan panennya berulang kali puluhan, mungkin sampai 20 sampai 30, untuk apa kita kembali menanam tanaman cabai yang belum tentu itu bisa bagus seperti yang kita lakukan pada saat ini. Itulah trik yang saya pakai. Dan di fasenya pembuahan ataupun fase udah panen, itu terkadang kita petani itu lupa untuk memberikan makanan daripada tanaman cabai tersebut. Padahal makanan yang sangat besar yang dibutuhkan pas di saat cabai itu full buah dan telah masak atau telah panen beberapa kali. Kenapa demikian? Kembali kami ulangi, karena yang rakus memakan nutrisi ataupun unsur hara yang kita berikan itu adalah buah. Jadi maka pupuknya, dosis pupuk yang akan kita berikan otomatis akan bertambah banyak agar kita bisa panennya, masa panennya itu lama. Kalau yang biasa kami lakukan, kami di dataran tinggi 1400 mdpl di minimal 25 kali, itu bahkan ada teman-teman dan saya sendiri juga sering mengalami bisa mencapai 35 sampai 40 kali panen. Itu pun panennya itu 1 kali 1 minggu karena daerah kami kelembapannya sangat tinggi. Mungkin itulah unsur hara yang perlu kita berikan kepada tanaman yang di fasenya telah berbuah lebat dan juga telah melakukan pemanenan beberapa kali. Dan jangan lupa kita menambahkan asam amino agar penyerapan daripada akar kepada unsur hara yang kita berikan lebih maksimal nantinya, dan penyuplaian
unsur hara ke seluruh jaringan tanaman itu agar lebih sempurna lagi. Mungkin asam amino itu jangan sampai kita lupakan, kita berikan dari bawah dan juga kita supply dari atas agar lebih maksimal lagi nantinya. Ya, mungkin itulah sedikit yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Fitri bagi kita yang beragama muslim, dan bagi non muslim selalu semangat untuk melakukan aktivitas kita, apalagi kita beraktivitas petani seperti kami ini. Mungkin sedikit kami ulangi lagi. Kenapa harus kita menambahkan unsur hara di saat generatif ataupun di saat telah mengadakan pemanen beberapa kali? Karena yang rakus memakan unsur hara atau makanan yang tersedia dalam tanah ataupun kita sediakan itu adalah buah daripada tanaman tersebut. Maka dari itu kalau kita tidak memberikan pupuk ataupun makanan tanaman itu, maka tanaman itu akan cepat stuck, akan cepat berakhir dan umurnya akan bisa pendek. Kembali kami sampaikan yang di saat begini kita kembali menambahkan nitrogen agar pupus ataupun pucuk-pucuk baru daripada tanaman itu kembali keluar dan selalu membawa bunga, dan itulah yang bisa dikatakan pembuahan kedua untuk tanaman cabai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih semangatnya lagi kami untuk berbagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita bersemua, termasuk untuk diri kami pribadi. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami silakan bisa langsung ke WA kami 0822 8434 8178. Itu akan kami jawab dengan secara detail. Banyak diantara teman-teman yang komen di Facebook ataupun komen di YouTube, mungkin tidak semuanya bisa terbalas oleh kami. Itu bukan ada unsur kesengajaan, tapi mungkin itu karena ada kesibukan lain. Ini kami siap untuk menjawab apapun tentang tanaman cabai. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.